Hai, sobat-sobat satu perjuangan di Republik ini, ya, kita tetap memperjuangkan keadilan dengan merobohkan tembok raksasa, rekayasa, ya, yang dilakukan oleh Kombes Pol Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Pada kesempatan ini, saya ingin menyapa Bapak Marskal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP, ya, Menko Polhukam yang baru diangkat. Perkenalkan Pak, nama saya adalah seorang masyarakat biasa, ya. Nama saya Rismon Hasiholan Sianipar, ya. Bidang yang saya geluti adalah image dan video processing, Pak, baik ketika saya kuliah di UGM maupun di Jepang, Pak, ya. Uh, Sudah 30 tahun saya menekuni bidang sinyal, image, dan video processing ini, Pak. Jadi ketika itu tahun 2016, Pak, saya dihadirkan sebagai ahli forensik digital di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 yang lalu. Begini Pak Hadi, Pak Marsekal Hadi Cahyanto. Bapak kan Menko Polhukam yang baru dilantik ya Pak ya oleh Presiden Joko Widodo ya Pak. Saya ingin melaporkan Pak, melaporkan kepada Bapak supaya Bapak memahami bahwa telah terjadi rekayasa terhadap barang bukti digital ya berupa video CCTV yang dilakukan oleh seorang oknum polisi saat itu pangkatnya AKBP Pak. Sekarang sudah berpangkat Kombes Pol dengan nama Muhammad Nual Azhar dan rekannya ya eh, Christopher Harimanrianto Pak. Jadi saya memiliki 30 bukti ilmiah Pak yang tentang rekayasa yang mereka lakukan ya Pak. Dan saya siap untuk menyajikan di depan Bapak jika Bapak menyediakan waktu 1 jam saja ya untuk saya jumpai untuk menerangkan kepada Bapak ya sehingga Bapak memahami seutuhnya bagaimana rekayasa itu dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto Pak. Jadi pada saat itu 2016 Kapolda Metro Jaya itu dipimpin oleh Pak Tito Karnavian dan Direktur Reskrimumnya saat itu adalah Pak itu Krisnamurti Pak. Jadi mereka Pak Krisnamurti ini masih aktif ya masih bintang 2 Pak di polisi ya Irjen Pol sementara Pak Tito Karnavian sekarang adalah Mendagri. Jadi di masa kepemimpinan mereka tahun 2016 ini Pak terjadi rekayasa tersebut gitu. Terjadi rekayasa yang sangat brutal, sangat tragis ya Pak dan sangat barbar Pak. Bagaimana mereka memperlakukan digital evidence dengan cara mengaburkan objek-objek dengan melalui downscaling Pak, menurunkan resolusi frame sehingga pergerakan-pergerakan objek diam maupun objek diam maupun pergerakan objek bergerak itu Pak menjadi abstrak sehingga apa yang perlu dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar maupun Christopher Harimanrianto adalah menggiring ya Pak lewat pergerakan-pergerakan abstrak tersebut karena sudah dikaburkan lewat downscaling ya Pak. Nah, sebagai ahli forensik harusnya pantang sekali itu untuk menurunkan resolusi frame, Pak. Resolusi frame, menghilangkan resolusi frame berarti dia menghilangkan informasi. Informasi ini sangat vital, Pak, di dalam video tersebut. Jadi kualitas itu sangat-sangat vital di dalam video digital, Pak ya. Jadi dia sengaja, Pak, ya, dia sengaja mengaburkan, terutama di kamera-kamera yang menangkap event-event penting, terutama di kamera 7 dan kamera 9. Tetapi dia juga melakukan pengaburan, bahkan
menghilangkan informasi warna, Pak, dari kamera 2, 3, dan 4 untuk menghilangkan jejak atau informasi warna terhadap warna kopi. Jadi Pak, untuk agar tidak berpanjang-panjang ini Pak, saya sebagai masyarakat biasa ingin membuktikan bahwa telah terjadi penghinaan ya Pak terhadap pengadilan di Indonesia di mana mereka berdua ini Muhammad Noor Azhar dan Christopher Harimanrianto ya menyajikan barang bukti digital yang sudah hasil rekayasa mereka Pak. Saya memiliki 30 bukti ilmiah rekayasa tersebut yang saya sediakan di link video ini Pak, isinya Pak. Nah, ini bisa dilihat di link pada video ini Pak. Inilah bukti-bukti, ya, 30 bukti yang saya kumpulkan, bukti ilmiah rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Noor Al-Azhar. Ini oknum polisi nih Pak, inilah kita mirisnya, ya Pak. Bagaimana oknum polisi, ya, bukan justru mempertajam resolusi, tetapi menghancurkan resolusi frame. Membuang informasi yang seharusnya disediakan di pengadilan secara utuh, begitu Pak. Yang paling miris adalah Pak, mereka melakukan pemotongan video ya tepat di Mirna Salihin datang. Begitu setelah itu mereka lakukan pengaburan dan penghilangan informasi warna tersebut. Dan itu sangat pantang dilakukan oleh seorang ahli forensik, Pak. Begitu, Pak. Jadi dengan kabur-kabur tersebut, mereka dengan gampang mengedit pergerakan-pergerakan tangan, menoleh-noleh, pergerakan paperback, dan lain-lain untuk menggiring opini sehingga hakim ya memutuskan berdasarkan narasi yang mereka karang-karang, terutama ini Pak Muhammad Noor Azhar ini Pak Kombes Pol yang sampai sekarang itu dia masih aktif Pak. Dan saya sudah berseru menyerukan kepada Kapolri untuk memeriksa ini Pak digital evidence ini. Bahkan saya bersedia jika saya hoax, ya, saya berbohong tentang bukti ilmiah saya ini Pak, ketika kita berjumpa dengan Kapolri, Pak, langsung saja, Pak, kalau saya bohong, langsung saya tangkap hari itu, Pak, dan penjarakan seumur hidup. Saya siap, Pak. Karena ini keilmuan saya, perjuangan saya selama 30 tahun ini, sejak studi saya di Yogyakarta, di Teknik Elektro UGM, Pak. Jadi, inilah penyajian bukti ilmiah berdasarkan keilmuan yang saya pelajari selama ini. Jadi saya mempertaruhkan apa yang saya geluti, ya Pak. Dan saya siap jika saya berbohong, saya didapati berbohong. Bapak membuktikan dengan ahli lain bahwa saya berbohong atau menyebarkan berita bohong atau hoax, maka Bapak bisa memenjarakan saya seumur hidup. Saya siap, Pak. Bukan 7 tahun, Pak. Saya siap seumur hidup saya siap di penjara, Pak. Karena apa, Pak? Saya bersikeras begini. Karena mereka berdua ini, para prekayasa ya, Pak. Mereka telah melakukan penipuan di depan persidangan dengan mengatakan bahwa bukti digital yang mereka sajikan adalah otentik. Padahal sebenarnya sudah mereka rekayasa. Begitu, Pak. Jadi Pak, sebagai masyarakat biasa, kami memohon keadilan, Pak. Keadilan agar rekayasa ini tidak lagi pernah terjadi di Republik ini, Pak. Agar Muhammad Noor Azhar diperiksa jika benar bukti yang saya sajikan secara ilmiah, Pak, sesuai dengan ilmu saya. Tolong dipecat, dipenjarakan seumur hidup, Pak. Berikut dengan rekannya Christopher Harimanrianto. Karena kami tidak ingin pajak kami sebagai rakyat membayar orang-orang pengkhianat, perekayasa, dan penipu semacam itu yang menginjak-injak wibawa peradilan di Indonesia. Tapi sebaliknya, jika saya Bapak dapati berbohong dan saya tidak bisa membuktikan bukti ilmiah tersebut, saya yang siap masuk penjara seumur hidup, Pak. Itu aja, Pak. Apa saya, Pak? Statement saya. Karena apa saya bersikeras begini, Pak? Karena ada seorang gadis, anak manusia,
yang sudah 8 tahun di penjara, Pak, bernama Jessica Kumala Wongso, yang sudah 8 tahun dibui, Pak, tetapi bukti-bukti video yang disajikan, mulai saksi fakta, saksi ahli, psikolog, toksikolog, kriminolog, dan para jaksa, semuanya menggunakan video hasil rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, Pak. Inilah, Pak, kita mirisnya, Pak. Kenapa saya berseru kepada mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD juga, tapi mungkin belum dengar atau bagaimana. Sekaranglah Bapak sebagai Menko Polhukam yang baru, luangkanlah waktu, Pak, untuk rakyat kecil semacam saya, yang kebetulan membidang ini, yang kebetulan mengetahui rekayasa ini. Saya akan buktikan di depan Bapak secara ilmiah, dan saya siap bertaruh jika saya salah. Saya berbohong, saya siap di penjara seumur hidup, Pak. Seumur hidup, Pak. Saya tidak main-main dengan ini, Pak. Karena kebetulan saya tahu, saya memeriksa BAP mereka, dan saya tangkap basah mereka, bahwa mereka telah merekayasa digital evidence, Pak. Atau dalam bahasa Inggrisnya, digital evidence tampering, Pak. Dengan mengurangi resolusi yang seharusnya full high definition 1920 1080 menjadi seperempatnya, Pak, secara spasial. Jadi ketika dia di zoom untuk memenuhi ukuran laptop, objek-objek semua menjadi kabur dan multitafsir, Pak. Katanya bukti harus seterang cahaya, Pak. Tetapi apa, Pak? Dampak pengaburan tersebut membuat para hakim itu menjadi meraba-raba. Tidak bisa melihat apapun objek yang ada di meja 54. Bukti yang kabur tersebut diraba-raba yang dituntun oleh Muhammad Anwar Azhar. Sehingga keputusan mereka tergiring oleh narasi Muhammad Anwar Azhar yang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum peradilan. Padahal seharusnya dengan resolusi yang tajam 1920 1080 di kamera 7 dan kamera 9, hakim bisa mengamati, mempersepsikan pergerakan objek-objek tersebut tanpa harus digiring dan dituntun oleh narasi Muhammad Anwar Azhar. Inilah, Pak, kejahatan penipuan yang paling tragis yang pernah ada di muka bumi ini, Pak. Mereka semena-mena, seolah-olah mereka di atas hukum, mereka untouchables. Oleh karena itu, Pak, berikanlah pelajaran kepada mereka agar junior-junior Muhammad Anwar Azhar di Laboratorium Forensik Digital Mabes Polri tidak mengulangi lagi hal yang sama. Meskipun ada yang menyuruh dia. Oleh karena itu, Pak, tolonglah investigasi ini agar ditangkap Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto, agar dibuktikan di pengadilan siapa yang menyuruh dia. Pak komandannya? Apakah siapa? Pesanan siapa gitu loh, Pak. Dan Bapak bisa menanyai langsung, memeriksa langsung Tito Karnavian dan Krisnamurti, Pak, sebagai komandan langsung dari Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto. Katanya, Pak, kami berharap semua manusia di Republik ini sama di depan hukum. Kalau Bapak tidak merespon ini, niscaya, Pak, itu cuma jargon ketika kampanye. Dan kami tidak percaya lagi kalau orang-orang semacam Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto ini tidak dapat disentuh oleh hukum, tidak bisa dipidanakan dengan hukum, maka tidak lagi bisa kita percaya semua orang sama di depan hukum, karena mereka tidak bisa diproses dengan hukum. Meskipun mereka semena-mena merekayasa digital evidence dan berbohong, menipu di pengadilan terhadap hakim. Dan herannya lagi, Pak, para jaksa ini menyajikan
video CCTV rekayasa tersebut untuk mendakwa, menuntut seseorang dengan video hasil rekayasanya. Kalau Bapak sebagai manusia, sebagai nurani manusia, Pak, jika itu terjadi pada keluarga kita, darah daging kita, bagaimana, Pak? Meskipun secara prosedural, normatif, bahwa hukum ini sudah inkrah, tapi bagaimana kalau bisa saya buktikan, Pak, bahwa video CCTV rekayasa yang dijadikan dasar untuk memutuskan para ketiga hakim, Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Apakah ini kita diamkan, Pak? Oleh karena itu, Pak, mohon waktunya, kesediaan Bapak, barang 1 jam saya. 1 jam saja saya akan jelaskan secara integral, secara menyeluruh, bagaimana rekayasa itu dilakukan oleh kedua perekayasa dan penipu, Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto. Tolonglah Pak, kesediaannya, karena Bapak kan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Di bawah Bapak ada jajaran Kapolri, ada yang lain-lain, mungkin Jaksa Agung dan lain-lain. Tolonglah Pak, kumpulkan mereka, koordinasikan, supaya ini tidak terjadi lagi di Republik kita yang kita cintai ini. Berikanlah warisan legasi yang baik, Pak, untuk menertibkan, untuk membersihkan institusi-institusi seperti kejaksaan dari para jaksa yang mau menang-menangan dengan bukti main-main, bukti rekayasa, Pak. Bersihkan juga kepolisian dari oknum polisi perekayasa seperti Muhammad Noal Azhar, dan tangkap sipil yang merekayasa juga, Pak, rekan Muhammad Noal Azhar. Itulah, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya tunggu responnya, Pak. Begitu Bapak mengatakan iya, di media atau di mana, saya akan datang, Pak. Saya akan hadir ke Jakarta di kantor Bapak. Begitu ya, Pak, ya. Terima kasih atas waktunya jika Bapak mendengar ini, atau staf Bapak yang merekomendasikan ke Bapak melalui apa ya, Pak, ya, apa namanya, protokol atau apapun di sana, karena saya kan tidak mungkin langsung datang, Pak, di depan satpam, nanti saya diusir, karena saya masyarakat biasa yang tidak punya apa koneksi apapun, Pak, ya kan. Begitu ya pemirsa, eh, supaya ini bisa disaksikan, kalau bisa ditonton oleh Pak Hadi Cahyanto, ya, kita masih bisa berharap walaupun tipis, ya, agar keadilan di Republik ini tidak lagi pernah diinjak-injak, ya, dengan semena-mena oleh oknum-oknum polisi seperti Muhammad Nual Azhar, ya, dan oknum sipil Christopher Harimanrianto. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan tetap kupas dan kuliti semua, setiap irisan rekayasa itu, setiap detailnya nanti akan saya kupas terus, supaya menghidupkan isu dan obor keadilan bagi Jessica Kumala Wongso, ya, dan bagi korban-korban lainnya, ya. Oke, dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!